Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Alifa Pratidina Pramesti Widara Makoheni dengan NIM C520210061 dari Fakultas Kedokteran Gigi angkatan 2021. Hari ini saya akan menjelaskan tentang sistema respiratori untuk tugas inhal praktikum anatomi. Baik, yang pertama untuk peta konsepnya, yang A ada embryologi, yang B ada traktus respiratorius, terdapat nasus, faring, laring, dan trakea, bronkus dan bronkiolus, dan yang terakhir alveolus. Yang C ada sinus paranasalis, kemudian ada pulmo, pleura, dan yang terakhir musculus respirasi. Yang A, embryologi. Perkembangan sistem respirasi. Pada hari ke-25 terdapat di vertikulum respiratorium dan usus depan atau tunas paru membentuk septum atau celah tracheoesopharyngeal ridge. Kemudian arcus pharyngeal 1 hingga 4. 4 pasang kantong faring yang kelima sifatnya rudimentair. Kemudian tunas paru akan menjadi trakea, 2 kantong luar, dan tunas bronkus. Minggu kelima, bronkus menjadi ada 3, bronkus primarius, secundus, dan bronkus tertius. Kemudian bulan ke-8 sampai 9, sakus terminalis tambah banyak dan terbentuk sel epitel alveolus tipe 2, menghasilkan surfaktan atau cairan kaya fosfolipid yang mampu menurunkan tegangan permukaan paru agar udara bisa masuk dari luar. Kemudian urutan-urutan dari traktus respiratorius sendiri, yang pertama ada kafumnasi, kemudian ada choanae, kemudian ada nasofaring atau isthmus pharyngeum, kemudian orofaring, laryngofaring, kemudian laring, kemudian trakea bronkus ada 3, primarius, secundus, dan tertius. Kemudian bronkiolus ada 2, terminalis dan respiratorius. Yang selanjutnya ada ductus alveolaris, dan yang terakhir ada saccus alveoli. Kemudian yang kita bahas bagian pertama adalah nasus. Jadi hidung, sepertiga superiornya adalah pars olfactory, yaitu untuk menghidu karena diinervasi oleh NI, dan 2/3 inferiornya adalah pars respiratory. Terdapat rambut-rambut halus sebagai filter udara dan konka sebagai pengatur turbulensi dan suhu udara yang masuk. Kemudian yang kedua ada faring. Faring adalah saluran penghubung antara saluran nafas dan pencernaan, dipisahkan oleh epiglotis pada pintu laring. Jadi di sini yang bagian oranye ini adalah nasofaring, kemudian di sini ada orofaring, yang bagian merah, dan yang bagian biru adalah laryngofaring. Batasnya, di kafum nasofaring itu ada choanae, antara kafum oris dan orofaring itu ada isthmus facium, terus kemudian di nasofaring dan orofaring itu ada isthmus pharyngeum. Yang pertama ada nasofaring, itu setinggi vertebra cervicalis 1 dan diinervasi oleh nervus versicalis 2 and nervus maxillaris. Bangunan pentingnya ada torus tubarius, optae, tonsilla pharyngea, torus levatorius, dan fossa rosemuleri. Batasnya, di ventral ada choanae, di lateral ada arcus palatopharyngeus, dan di dorsal ada dinding posterior faring, sedangkan di caudal ada isthmus pharyngeus. Kemudian orofaring setinggi VC 2-3, inervasinya nervus glossopharyngeus, dan bangunan pentingnya ada annulus baldeir tonsilla.
Tonsila palatina terdapat satu pasang, tonsila sublingua ada satu buah, tonsila tubaria ada satu pasang, dan tonsila pharyngea ada satu buah. Kemudian yang ketiga ada laringofaring, setinggi vertebra cervicalis 3 hingga 6 dan diinervasi nervus ke-10 yaitu nervus vagus terletak di belakang adytus laryngeus. Kemudian vaskularisasinya cabangnya ada arteri carotis externa, arteri facialis dan arteri maxillaris. Kemudian yang kita bahas ketiga adalah laring. Vaskularisasinya setengah bagian atas itu arteri laringea superior, kemudian setengah bagian bawah arteri laringea inferior. Inervasinya oleh nervus laryngeus superior. Kartilago laring. Yang A tidak berpasangan itu ada kartilago tiroidea, kartilago epiglotika, dan kartilago cricoidea. Yang berpasangan itu ada kartilago arytenoidea, kartilago cueiformis, kartilago triticea, dan kartilago corniculata. Kemudian yang kedua ada plika dan bagian dalam. Ruangan dalam laring terbagi menjadi 3. Yang pertama ada vestibulum laringes, kemudian vestibulum laringes dalam kurung sinus of Morgagni, dan yang terakhir ada cavitas infraglotica. Kemudian yang ketiga musculus laring. Musculus yang terdapat di ekstrinsik ada musculus sternothyroid depressor, musculus sternohyoid depressor, musculus mylohyoid elevator, musculus stylohyoid elevator, musculus omohyoid depressor, musculus digastricus elevator, musculus cytopharynx elevator, musculus palatopharynx elevator, musculus salpingopharynx elevator, dan musculus geniohyoid elevator. Kemudian di bagian musculus ekstrinsik itu ada musculus cricoarytenoid posterior, itu merupakan abduktor. Kemudian musculus interarytenoid itu adduktor, dan musculus cricothyroid itu sebagai adduktor juga. Kemudian yang selanjutnya ada trakea. Trakea vaskularisasinya ada arteri tiroidea inferior, RR trachealis. Inervasinya ada N laryngeus recurrens dan RR trachealis. Kemudian yang selanjutnya ada bronchus dan bronchiolus. Bronchus yang pertama ada primarius, itu di dextra et sinistra. Kemudian secundus itu dextra terdapat 3 buah dan di sinistra ada 2 buah. Kemudian tertius itu ada 10 bronchus segmentasi. Sedangkan bronchiolus bedanya dengan bronchus yaitu dalam alveolus sudah terdapat alveolus, ada otot polos pada bronchiolus berfungsi untuk mempersempit lumen. Kemudian yang keenam ada alveolus sinus paranasalis. Fungsi sinus untuk mengatur kondisi udara, produksi mukus, membantu keseimbangan kepala, memperingan kranium, dan fonasi atau resonansi suara. Yang pertama ada sinus frontalis, vaskularisasinya ada arteri ethmoidalis anterior, inervasinya nervus supraorbital, linfonodinya ada retropharynx. Yang kedua ada sinus ethmoidalis, vaskularisasinya ada arteri ethmoidalis anterior, inervasinya ada nervus ethmoidalis anterior et posterior, kemudian limfonodinya ada retropharynx. Kemudian ada sinus maxillaris atau antrum of Highmore, vaskularisasinya ada arteri infraorbitalis, inervasinya ada nervus infraorbitalis, limfonodinya ada submandibular.
Kemudian sinus sphenoidalis, aliran mukusnya recessus sphenoidales, vaskularisasinya ada arteri ethmoidalis posterior, inervasinya ada nervus ethmoidalis posterior, dan limfonodinya ada retrovarik. Kemudian ini pulmo ini ada trakea, kemudian ini pulmo sinister, yang di sini pulmo dexter, kemudian ada lobus superior, di sini ada lobus superior, kemudian di sini lobus inferior, di sini di sebelah tengah ada lobus medius, dan di sini ada lobus inferior. Di sini terdapat trakea. Kemudian yang selanjutnya ada pleura. Di bagian merah ini ada visceral pleura. Di bagian tengah antara parietal pleura dan visceral pleura ini ada pleural cavity. Kemudian yang paling luar ada parietal pleura. Kemudian musculus respirasi. Di inspirasi itu ada regulair dan auxiliar. Di regulair bisa dilihat ada musculus intercostalis externus, levator costae, serratus posterior superior, dan intercartilaginous. Kemudian di auxiliar ada musculus scalene, musculus sternocleidomastoideus, musculus pectoralis major et minor, musculus latissimus dorsi, dan musculus serratus anterior. Kemudian di bagian ekspirasi ada regular dan auxiliar juga. Di regulair terdapat musculus intercostalis internus, musculus subcostalis, musculus transversus thoracis, dan musculus serratus posterior inferior. Kemudian di auxiliar itu ada musculus obliquus externus and internus abdominis, musculus transversus abdominis, dan musculus rectus abdominis. Kemudian yang terakhir ada klinis. Klinis yang pertama ada epistaksis. Epistaksis itu perdarahan yang terjadi di hidung. Kemudian yang kedua ada rinitis, yaitu peradangan atau iritasi di lapisan dalam hidung. Kemudian anosmia, hilangnya kemampuan untuk mencium bau. Kakosmia, gangguan penciuman yang menyebabkan seseorang tidak mampu menginterpretasi suatu bau. Kemudian parosmia, gangguan yang membuat kehilangan intensitas aroma. Kemudian polipnasi, jaringan tumbuh di dalam saluran hidung. Laringitis, peradangan pada laring. Asma, sesak karena penyempitan saluran nafas. Dan sinusitis, peradangan di lapisan sinus. Emfisema, nafas pendek. Kemudian yang terakhir ada pleuritis, peradangan pada pleura. Baik, sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.